Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan penuh sukacita serta bahagia. Kita harus bahagia karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amin. Firman Tuhan yang mau jadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu yang terambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikianlah firman Tuhan. Daniel sedang berkabung. Dia berkabung karena mendengarkan nubuatan Nabi Yeremia. Dia berkabung karena dia tahu bahwa Tuhan akan membuang bangsa Israel. Dia berkabung karena dia melihat bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang berat yang akan dialami oleh bangsa Israel untuk waktu kemudian. Setelah dia mendengar nubuatan Nabi Yeremia, dia betul-betul bermohon, berkabung di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa Israel. Dia berpuasa dan berdoa. Puasa dan doa sering digunakan untuk maksud mengubah atau mengurungkan niat dari Tuhan untuk menghukum supaya melepaskan, mengutuk supaya memberkati. Inilah yang dilakukan oleh Daniel ketika itu, ya. Karena dia tidak sanggup melihat kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Dia bisa merasakan begitu hancurnya situasi yang akan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babel. Oleh karena itu dia berkabung, dia berdoa dan bermohon dan juga bermohon ampun akan dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsa Israel. Dia merasakan bahwa keterbuangan bangsa Israel itu juga bagian daripada dosanya sendiri. Makanya di ayat 4 dia katakan, ini yang menarik. Ya, dia katakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Dia merasakan bahwa kalau Tuhan sampai menghukum bangsa Israel ke Babel, itu juga bagian atau sumbangsi daripada dosa dari Daniel. Ini yang menarik, bahwa dia bisa merasakan apa yang terjadi itu bagian daripada dosanya. Dia mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan memohon kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosanya. Ada banyak orang pada saat ini tidak merasa peka lagi akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya, akan kejahatan-kejahatannya. Bahkan ada banyak orang yang bangga untuk melakukan dosa-dosanya. Bahkan bangga di tengah-tengah kebersalahannya. Dia sering menghujat orang lain, memfitnah orang lain, melakukan yang tidak baik kepada orang lain, tapi dia tidak merasa menyesal sedikit pun. Dia tidak bisa melihat ada dosa yang besar yang sedang dia lakukan di hadapan Tuhan. Ini yang mau kita lihat, kepekaan. Masihkah ada kepekaan dalam kehidupan kita? Masihkah kita bisa merasakan bahwa situasi yang sulit itu bagian daripada dosa-dosa kita? Saudara-saudara, virus corona, pandemik virus corona ini berkepanjangan. Ini mengingatkan kita, mungkin ini semuanya karena dosa-dosa kita. Mungkin ini karena kejahatan-kejahatan kita. Dan mungkin ini caranya Tuhan mengingatkan kita supaya kita menyadari dosa-dosa kita. Kita berharap saudara-saudara bahwa virus corona ini akan segera berlalu. Tetapi kita sering lupa untuk bermohon kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa kita yang selama ini kita lakukan, supaya Tuhan berkenan atas permohonan permintaan kita kepada Tuhan.
Daniel mengingatkan kita hari ini bahwa setiap pergumulan yang terjadi itu adalah bagian daripada dosanya sendiri. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita juga pekah dan menyadari dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Dia mengatakan di sini, dan dia bermohon kepada Tuhan akan pengampunan dosa pribadi dan dosa daripada bangsa Israel. Kalau kita lihat dari ayat 5 dan ayat 6, dia katakan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami, artinya aku dan mereka. Artinya kami, kita semua. Dia menyadari bahwa dosa-dosa bangsa Israel dan dosa-dosanya sendiri. Apa itu dosa-dosanya? Yaitu berlaku fasik dan telah memberontak. Ini juga sering kita lakukan. Berlaku fasik, berlaku jahat di hadapan Tuhan. Dan ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Supaya kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita telah memberontak dan telah menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. Adakah kita yang berjalan lurus lagi dari iman rohani kita? Semuanya kita telah bengkok. Oleh karena itu mari kita sadari segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Sama seperti yang saya katakan, mungkin saja Tuhan mendatangkan virus corona ini, pandemik virus corona ini begitu berkepanjangan karena Tuhan masih melihat bahwa kita belum mengakui dosa-dosa kita. Dan orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat supaya menyadari ini bagian daripada dosa-dosa kita. Dan sayangnya ada banyak orang yang meninggal terpapar virus corona justru karena mereka mengorbankan dirinya untuk merawat orang lain. Mari kita bayangkan, mungkin karena dosa kita, tetapi orang telah berkorban untuk itu, telah mengalami pergumulan untuk itu. Ini berbeda dari apa yang dilakukan Daniel. Daniel meminta permohonan kepada Tuhan pengampunan dosanya, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan mengakui dan bermohon pengampunan dosa juga kepada bangsa Israel. Oleh karena itu saudara-saudara, mari akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Jangan lagi datang ke hadapan Tuhan dengan sembrono. Jangan lagi datang ke hadapan Tuhan sama seperti kalau kita datang ke gereja. Sering banyak orang datang ke gereja untuk beribadah tanpa sedikit pun ada perasaan bersalah, tanpa sedikit pun ada perasaan berdosa. Sehingga sekalipun kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu di gereja atau ibadah-ibadah wake atau sektor, kita tidak menemukan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak pernah memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Kita bermohon kepada Tuhan supaya kita memohon untuk pengampunan dosa-dosa kita. Itu yang pertama saudara-saudara, kepekaan akan kekurangan dan dosa-dosa kita. Ya, jadi supaya Tuhan mau mengubah. Jadi yang kedua saudara-saudara dari firman Tuhan ini, yaitu sekalipun doa dan puasa itu dilakukan bagi orang-orang Israel untuk mengubah, untuk meminta Tuhan mengurungkan niatnya untuk tidak menjatuhkan hukumannya kepada kita, tetapi belum tentu setiap doa dan puasa kita dikabulkan oleh Tuhan. Sering juga sekalipun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan berpuasa, kita berdoa sampai menitikkan air mata, kita sampai merasa hancur di hadapan Tuhan, tapi Tuhan belum tentu meluluskan doa kita. Cuma saudara-saudara, apa yang mau kita katakan di situ? Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah kecewa. Sekalipun permohonan kita yang telah sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan,
Berarti kalau doa dan permohonan kita sekalipun sudah kita sampaikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik dengan puasa, tapi tidak Tuhan jawab atau tidak Tuhan luluskan, tidak Tuhan berikan kepada kita, bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Justru Tuhan sayang kepada kita. Contohnya, kalau Tuhan melihat, kalau kita susah kepada suami kita melihat dia melakukan dosa, kita melihat dia berzina, kita melihat dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, berlaku kasar kepada kita, bertindak yang aneh-aneh. Kita berharap bahwa Tuhan boleh mengampuni dia, ya, dan Tuhan tidak menghukum dia. Tetapi ternyata Tuhan menghukum dia. Ada berbagai macam caranya Tuhan menghukum. Mungkin melalui penjara karena dia jahat, mungkin karena penyakit, karena supaya dia disadarkan, supaya dia tidak boleh bergerak banyak lagi kemana-mana. Itu caranya Tuhan untuk menginsapkan, untuk menyadarkan kita dengan dosa-dosa kita. Jadi oleh karena itu jangan pernah kecewa dulu ketika doa dan puasa kita sudah panjatkan kepada Tuhan, tetapi doa kita tidak dijawab oleh Tuhan dengan sesuai dengan kehendak kita. Sama seperti firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, dia katakan Tuhan sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya. Coba kita lihat dulu sebentar, saya sudah hampir-hampir lupa. Roma 8 ayat 28. Nah, mari kita lihat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita bergumul, sekalipun kita meminta untuk Tuhan menunda penghukuman kepada orang-orang yang kita kasihi. Inilah cara Tuhan. Mungkin ketika dia di penjara, dia betul-betul menyadari dosa-dosanya. Dan dia berubah menjadi manusia yang baru. Bertobat di situ. Dan penuh kasih kepada istrinya, penuh kasih kepada anak-anaknya, dan bertanggung jawab untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaannya, dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Inilah cara Tuhan. Kita tidak tahu. Jadi jangan pernah kecewa dulu. Yang ketiga, saudara-saudara, mari bermohon dan berdoa kepada Tuhan dalam setiap ketersesakan kita. Sampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa adalah kekuatan kita. Kita ditopang oleh doa kita. Jangan pernah tidak berdoa. Doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Orang yang tidak berdoa berarti dia sudah mati secara rohani. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa berdoa, supaya jangan sampai kita mati secara rohani. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan berguna bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.